wabarakatuh. Alhamdulillah mussalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang mulia pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang mulia para alim ulama cerdik pandai, yang saya muliakan para orang tua, bapak-bapak semuanya, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Mengawali perjumpaan di bulan Syawal ini, mari kembali kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada di bulan kebangkitan. Jadi Syawal itu artinya bangkit, ya. Bukan lemah, ya. Syawal itu bangkit. Kalau Ramadan yang membakar, kan? Kalau Syawal yang membangkitkan. Karena kita diberi dua modal oleh Allah di bulan Syawal. Modal pertama badan kita, ya, yang terdiri dari bulu, kulit, daging dan tulang diizinkan kembali berinteraksi dengan asal kejadiannya. Kan kulit, bulu, daging, tulang ini kan dari tanah, ya. Allah izinkan lagi untuk mengkonsumsi apa-apa yang datang dari tanah, ya. Silahkan makan. Nah, maka disebut Idul Fitri, balik kepada makan. Maka bahasa Arabnya futur, makan pagi itu kan futur, futur gitu. Nah, maka buka puasa pun bahasanya iftar, ya, man aftara shaiman, ngasih makan. Fitrun, fitri, futur itu kan satu akar kan. Kemudian ada satu lagi, kita nih ada ruh. Nah, yang disebut manusia ini kan badan dan ruh, raga dan jiwa. Kalau ruh dan Allah bekali dengan apa? Takwa. Nah, jadi kalau badan senang kalau makan yang enak-enak, minum yang sedap-sedap, merasakan yang lezat-lezat. Itu yang senang tuh setakat badan, kulit, tulang, daging. Kalau ruh tak ada pengaruh, Pak. Namakan nasi serba 10.000, namakan 25.000 satu porsi, ruh biasa-biasa. Cuman ruh tuh sakit kalau dikasih yang haram. Kalau dikasih yang halal baru bahagia. Maka disebutlah Syawal, hari berbangkit, karena jiwa dan raga kita dikasih modal untuk bisa bangun tegak. Nah, di antara kebangkitan ini dimulailah ngaji kan, gitu. Dimulailah ngaji, dan As-Sakinah ini menjadi masjid pertama yang saya datangi Syawal. Selanjutnya hadirin, mari bersalawat bersalam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, dan untuk kita umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang mulia, sebelum dilanjut, ya, kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, ya, diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi ujian hidup, di mana mereka diuji oleh Allah dengan keganasan sebagian makhluk Allah juga, ya, yang tinggal bertetangga dengan mereka, yakni bangsa Israel.
Kita doakan Muslim Palestina, rakyat Palestina oleh Allah diberi kekuatan sabar, dijaga jiwa dan raga mereka. Kemudian orang Yahudi kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk Allah. Allah tuh bukan hanya Al-Muntakim, ya, bukan hanya Al-Jabbar yang membalas, yang menyiksa, yang memaksa. Allah pun Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila Allah berkehendak dengan kasih sayangnya, Allah lembutkan hati mereka, ya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin huda. Andai kami berkehendak, setiap jiwaku kami berikan petunjuk kepada mereka, ya. Mudah-mudahan Allah berkehendak memberi hidayah kepada mereka sehingga bumi muqaddasah yang disucikan itu senantiasa aman, damai, ya. Sementara ini mereka sedang gencatan senjata kan, itu kan berbatas. Tapi kalau hati orang-orang Yahudi itu oleh Allah dilembutkan sehingga mereka mau berdamai, mau hidup berdampingan, betul? Maka tidak mustahil kedamaian itu akan abadi tercipta di bumi yang Allah sucikan itu. Ala hadhihin niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut ya. Masih ingat judulnya? Terakhir apa? Judulnya nih kalau tidak salah Al-Afwu wal i'rad 'anil jahilin, ya, memaafkan orang yang bersalah dengan kita dan berpaling dari orang-orang yang berperilaku bodoh. Berperilaku bodoh itu yang tidak memberikan apa yang menjadi hak kita, ya, melanggar hak kita. Berpalinglah artinya jangan dilayan. Gitu. Jadi kalau orang ngelaknat kita ya jangan dilanat lagi lah, doain baik-baik, ya. Kalau orang mukul kita ya jangan pukul lagi. Kan memukul kita tuh jahil, jahlun, kebodohan. Orangnya jahilin. I'radlah, berpalinglah, jangan dibalas. Kalau dia membakar ya jangan dikasih api lagi, kasih air. Itulah. Oke, kemarin dah sampai di cerita bahwa Rasul tuh didatangi malaikat Jibril di hadis Bukhari Muslim, ya. Jibril ini datang dalam kondisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini bingung karena tidak ada jalan keluar. Rasul beserta keluarga dan pengikutnya kan diisolasi, bukan isolasi mandiri, ya. Diisolasi, diembargo, tidak boleh ada komunikasi dengan kabilah-kabilah yang lain. Dan itu terjadinya kan di Aqabah, ya, dekat Mina. 3 tahunan katanya. Tak ada jalan keluar, ngadu sana bukan mau nolong kan gitu. Kembali Rasul ke tempat isolasinya itu dalam keadaan mahmum, bingung. Tiba-tiba katanya ada yang menaungi saya, kata Rasulullah. Setelah kulihat ada awan, dekat awan tuh ada Jibril. Jibril ngasih salam gitu kan. Kemudian Jibril ngasih kabar bahwa Allah ngutus malaikat penjaga gunung dekat Makkah. Kata Jibril, silahkan kamu minta dengan malaikat penjaga gunung tuh apa yang kamu mau terkait dengan kejahilan kaummu itu, mau diapain terserahlah. Setelah itu malaikat penjaga gunung kan ngenalin diri. Ya Rasulullah, saya ini malaikat penjaga gunung diutus oleh Allah kepadamu untuk menyelesaikan urusanmu itu. Kalau kamu berkehendak, silahkan minta kepada saya untuk melakukan apapun, ya. Hatta memindahkan 2 gunung yang besar-besar dekat Makkah tuh. Kalau kamu minta, saya pindahin. Saya hantamkan ke atas kepala mereka sehingga mereka selesai hidupnya. Itu kan? Kemarin udah sampai situ, ya. Apa jawaban Rasulullah?
Kata beliau, nah ini al-afu, memaafkan kejahilan mereka, ya, tidak dibalas dengan siksa. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahda la yusyriku bihi syai'a. Yang saya minta justru bukan itu, kata Rasulullah, ya, melainkan yang saya minta ini Allah berkenan mengeluarkan dari sulbi mereka itu keturunan yang mau menyembah Allah saja, tidak memperserikatkan Allah dengan apapun, kayak bapak-bapak mereka itu. Oh, paham ya? Tak usah bahasa gampangnya gitu, tak usah malaikat, tak usah dihantam mereka itu. Justru saya ini berharap tak bapaknya anaknya yang beriman, tak anaknya cucunya. Itu, ya. Nah, ini seperti yang kita alami, betul lah, ya. Nah, itu. Kita bermohon aja kepada Allah. Kan degilnya orang Makkah tuh kurang lebih juga dengan Yahudi kan, betul lah. Degil kan orang Makkah. Ada yang sebut Abu Jahal, bapak kebodohan. Padahal tak bodoh-bodoh amat. Abu Jahal tuh kalau dibanding dengan kita di As-Sakinah, bahasa Arabnya lancaran dia. Kalau kita baca Quran aslambu aja. Kalau Abu Jahal baca Quran ngerti sih itu, cuman tak mau ngiman. Kalau kita terbalik, paham tidak tapi iman. Oh, betul lah. Coba Bapak baca surat Yasin, angkat tangan kalau dari awal sampai akhir ngerti. Ada? Saya aja tak ngerti itu. Tapi iman saya dengan kebenaran Yasin meskipun tak paham semuanya. Abu Jahal lain, paham isi Yasin tuh. Bukan hanya logonya, ya, sastranya pun paham dia. Tapi tanah iman. Nah, gitu kan. Nah, sedegil itu tetap Rasul memperlihatkan tauladan untuk kita. Ya, jangan dihancurkan ya Allah. Saya berharap tak mereka ya anaknya, tak anaknya ya cucu. Nah, saya bukan ngelarang Bapak melaknat Yahudi, ya, enggak. Cuman eloknya karena ada pilihan kan, betul lah. Allah tuh di samping maha penyayang juga maha penyiksa, betul lah. Allah tuh di samping maha lembut juga maha keras siksaannya. Ya tinggal milih mau meminta dengan asma yang mana, betul lah. Bapak nak minta, ya Allah engkau maha pembalas, balaslah Yahudi, ya hak Bapak kan. Kalau Bapak yakin Allah tuh maha penyayang, maha lembut, maha al-hadi, memberi hidayah, ya Allah engkau kuasa untuk memberi hidayah mereka. Limpahkan hidayahmu ke atas mereka, lembutkan hatinya sehingga sayang mereka dengan seluruh makhlukmu. Mustahil tak Allah melembutkan hati Yahudi di Yerusalem sekarang? Tidak, tak ada yang mustahil. Itu perkara jaiz, betul lah. Nah, maka jangan lupa, mari kita bermohon ya kepada Allah, ya Allah lembutkan hati mereka karena engkau maha lembut, beri hidayah mereka karena engkaulah pemberi hidayah. Ya, jangan memastikan mereka itu ahli neraka, belum tentu. Kalau Allah berkehendak mereka diberi hidayah, betul. Nah, gitu. Nah, maka kita bermohon kepada Allah, orang Palestina yang Muslim atau yang Kristiani diberi kesabaran oleh Allah. Di Palestina itu bukan Muslim semua, Pak. Ada Kristennya juga, betul? Dilindungi oleh Allah jiwa raga mereka, ya. Gitu. Orang Muslimnya mudah-mudahan imannya dikokohkan, betul? Yahudi yang dengil itu mudah-mudahan oleh Allah yang maha pemberi hidayah dilembutkan hatinya, diberikan kesadaran bahwa apa yang menjadi kebijakan dan cara hidup mereka itu keliru, ya, sehingga mereka mau hidup berdamping. Dah, itu ya. Nah, itu dah jelas ya, uswahnya dari situ nyambung ke judulnya. Kira-kira kalau kita bisa begini tidak? Kalau mau bisa, ya. Tapi kalau cerita sakit hati berat, betul lah. Dah dipitnah, betul lah, dah dijelek-jelekin, datang malaikat sama Pak Guru kan, "Cemana nih Bang?" katanya, kata malaikat,
hantam aja, udahlah selesaikan kan gitu. Berarti kita tak ngambil judul ini kan, eloknya begitu. Jadi ini bukan cerita Rasul, ini nyata ya, nyata. Lanjut ya. Berikutnya hadis selanjutnya di riwayat Bukhari Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau begini, saya pernah berjalan bersama Rasul sallallahu, dan beliau saat itu mengenakan pakaian berupa apa, selendang Najrani ya, yang kasar gitu, selendang burdun. Kasar ya, kasar. Jadi kainnya itu jenis kasar ya. Kemudian dalam perjalanan itu Rasul ketemu orang Badui, orang Arab pedalaman. Ditarik kata itu baju Rasul itu, sekali tarik ya, kasar ya. Kata Anas bin Malik, saya lihat pundak Rasul ada bekas bajunya kasar kan, gitu kan, ditarik sekenceng-kencengnya, saking bekas memerah tubuh Rasulullah. Nah ini Bapak jangan, kok Nabi ini tak sakti ya, kata Bapak kan gitu. Ditarik, bebekas di sini, berarti memar kan, nampak nak keluar darah gitu kan. Berarti Rasul itu kan bukan kayak Superman, Batman kan, betul lah, ditembak tak mempan gitu. Bukan tembakan loh, tarikan ini saking kuatnya. Nah ini dalam ilmu aqaidul iman namanya apa? Sifat zaid Rasul. Rasul itu kan ada 4 sifat wajib, ada 4 sifat mustahil, dan 1 sifat zaid kan. Yang wajib itu kan sidik, amanah, fatonah, tabligh kan. Kemudian yang mustahilnya apa? Lawan dari yang 4 tadi, kadib, betul? Khianat, kemudian balada, kemudian kitman. Nah, 1 sifat jaiz, berarti 10 kan. 1 sifat jaiz apa itu? Al-a'rad al-basyariyah. Rasul itu boleh memiliki sifat-sifat kemanusiaan, gitu ya. Rasul nikah, nah itu sifat manusia. Rasul makan, itu sifat manusia. Rasul belanja ke pasar, itu sifat manusia. Rasul punya anak, itu sifat manusia. Nah termasuk Rasul sakit. Kalau kena lempar misalnya memar gitu ya. Kalau kena tarik ada bekas-bekasnya, itu manusiawi, tidak mengurangi derajat kemuliaan kerasulan beliau. Apa ya? Rasul pernah sakit, pernah ya. Kemudian si Badawi tadi ngomong, ya Muhammad murli min malillahi alladhi indak. Muhammad macam kawan pula. Kalau sahabat tak ada yang berani manggil nama, Pak. Sahabat yang di kota-kota itu yang memahami peradaban yang baik, tak ada. Beliau memanggilnya ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Maklumlah orang pedalaman kan, Muhammad. Ya kalau di Melayu atau di Jawa mungkin mat, mat, mat. Kasihlah harta Allah tuh katanya, yang kau pegang tuh kasihlah aku. Mat, kasihlah harta Allah, bilangnya harta Allah kan. Berarti dah mukmin dia, betul lah? Dah mukmin, ngaku ada harta Allah. Kasihlah harta Allah yang kau pegang tuh. Faltafata ilaih, Rasul melihat dia. Kalau kita dah ngambil parang tuh
Rasul melirik dia, fadhahika. Kemudian beliau tertawa. Tertawa Rasul diperlakukan. Nah ini. Paham Pak ya? Nah ini harus kita pahami. Sosok Rasulullah itu di samping asyidda'u 'alal kuffar, keras ketika kehormatan Allah diusik gitu ya, terhadap para pelanggarnya. Tapi terhadap orang yang beriman, meskipun dungu seperti itu, Rasul tidak membalas, malah tertawa beliau, mesem gitu kan, gitu lah ya. Lepas itu apa? Summa amara lahu bi'ata. Kemudian Rasul minta sahabatnya ngasih dengan dia apa yang dimintanya tadi. Kasihlah kawan gitu. Kasih. Paham Pak ya? Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harus dicerminkan oleh kita, betul? Gitu. Jangan bapak ceritanya perang aja Rasul tuh gitu kan? Gitu. Nah, nanti wajah kita nih sangar gitu, betul nggak? Udah kita tambah jenggot sedikit, terus tuh orang nengok kan, betul nggak? Wah ini katanya penggemar Muhammad perang katanya kan? Nah, tidak usah. Kita kenalkan Rasulullah tuh di samping bisa keras, betul? Beliau adalah juga pemaaf yang bisa lembut, betul? Bisa memaaf. Jadi balance. Ya, Rasul itu tak seluruhnya lembut, pun tak seluruhnya tegas kasar, gitu ya. Nah, jadi apa? Tawassut, ya, tawassut. Tak lembek kali, tak kasar, tawassut, berada di tengah-tengah. Bila memang perlu kelembutan ke depan. Bila memang perlu keras, tegas, ya tegas, keras, gitu kan? Sampai bilang beliau, kalau hak Allah dilanggar, hatta yang melanggar itu adalah anakku Fatimah, mencuri misalnya, laqata'tu yadaha, saya langsung yang motong tangan Fatimah. Oh itu tegasnya, syiddah, syiddah. Ketika hurumatillah untuhikat, dilanggar oleh manusia, beliau tak segan-segan untuk menegakkan hukum. Ya, tapi di sisi lain Rasul memperlihatkan kelembutan, pemaafan, betul? Nah, seperti kasus ini. Baik. Dan di riwayat itu di riwayat Imam Bukhari Muslim, di riwayat Imam Bukhari Muslim yang lain dari Ibnu Mas'ud, beliau menceritakan satu waktu Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang nabi dari Bani Israel. Nabi ini kan banyak Pak ya. Nabi itu banyak, ratusan ribu nabi. Jadi Rasul menceritakan salah seorang mereka bahwa ada nabi dari Bani Israel dahulu, kata, dipukul oleh kaumnya, dipukul oleh kaum karena menyampaikan kebenaran tadi kan, bukan karena mencuri, bukan. Jadi menyampaikan kebenaran tak terima, dipukul. Bukan dikata-katain doang, dipukul, ya, dipukul. Kalau dikenyek sikit lah wajar gitu kan, ini dipukul kan ngeri. Setelah dipukul keluar darah dari wajahnya. Sambil mengusap darah yang mengucur dari wajahnya itu, sang Nabi berkata begini, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku ini ya Allah, jangan kau siksa karena mereka ini tak ngerti ya. Paham Pak ya? Jadi artinya apa? Rasul nak kasih tahu seperti itu yang harus kamu ya, aku memilih mengampuni itu karena ada contoh dan tauladan dari Nabi sebelum. Paham Pak ya? Kemudian di hadis kelima, ini di riwayat Bukhari Muslim lagi, ya. Kata beliau begini,
Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jagoan tuh, nah, gitulah syadid itu jagoan ya. Apa ya bahasa kita? Yang gentleman gitu ya, yang jagoan, yang jago pukul tuh. Bukan yang sekali mukul langsung kawan tersungkur, bukan. Oh, hebat, yang hebat tuh gitu. Bukan sekali ngayun langsung orang terkapar, Bu. Orang hebat itu adalah orang yang sanggup mengendalikan dirinya saat dia emosi. Oh, paham Pak ya? Syadid itu bukan yang soroan tuh sekali nyerang musuh tumbang, bukan yang gitu. Tapi yang hebat itu, yang jawara bahasa kita gitu. Jawara itu adalah orang yang bisa ngendaliin emosi dia saat emosi itu meluap-luap, saat kemarahan marah itu kan menghilangkan kematangan berpikir. Betul lah. Maka kalau marah nih jangan berkata hal-hal yang penting. Tapi itu di luar nalar kadang. Istri itu udah layani kita 25 tahun, Pak. Istri kita sampai punya anak kita, punya cucu bahkan. Sekali aja istri kita berbuat keliru, emosi kita, betul lah, hilang tuh Pak kebaikan dia 25 tahun. Yang nampak di mata kepala kita saat emosi itu apa? Salah dia itu, yang satu itu aja. Maka itu dengan mudah keluar dari mulut kita nih, dari lisan kita, ku cerai kau malam ini. Oh, selesai itu Pak. Nangis dia, paham Mbak? Nangis. Pagi-paginya kita juga nangis, betul nggak? Terbayang lagi 25 tahun perjalanan, dan terbayang ucapan tadi malam. Istri menangis dicampakkan, betul nggak? Dan kita menangis menyesali ucapan. Nah itu. Maka ketika emosi itu kalau bisa tak usahlah ngomong-ngomong hal yang sangat penting. Betul lah, berefek Pak. Betul lah, ya. Ngeri ya. Nah, maka kata Rasul, yang jagoan tuh bukan yang sekali mukul istri mati, bukan. Betul lah. Yang jagoan tuh itu ketika istri salah, kamu emosi, kamu bisa mengendalikan emosi. Wah, itu baru kau jago. Meskipun badanmu hanya 30 kilo. Oh gitu. Badan 100 kilo tapi dikenyai istri langsung marah-marah, betul lah. Cakap sini, cakap itu letoy namanya, betul lah. Itu letoy, bukan jagoan. Oh itu. Ini harus hafal nih hadis ini, populer hadis ini nih. Saya dari kecil hafal hadis ini. Laisa syadid bisur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Di riwayat Bukhari Muslim. Jagoan itu bukanlah yang sekali pukul orang terkapar, tapi jagoan itu adalah yang sanggup mengendalikan dirinya saat emosi. Emosi itu Pak, semua orang datang. Godob tuh, awas nih, harus dipahami oleh kita. Allah nih ngasih potensi dengan kita. Pertama apa? Syahwat, keinginan. Nengok ini, sedap, sat. Ah, ini syahwat nih, betul lah. Nengok rendang, mak, oh keluar air liur, itu syahwat tuh. Bapak makan. Nengok cabe, sambal hijau padang tuh, oh ambil sampai 2 sendok kan, itu syahwat itu. Dah bebedak dia, betul lah, tinggi semampai. Oh, dia lewat, wah gitu kan, nak dekap aja. Nah itu syahwat. Itu potensi yang Allah berikan.
Kalau bisa kita mengendalikan syahwat, surga loh Pak. Surga. Surga itu kalau bisa mengendalikan. Makanya kalau kita dah tak lagi bangun benda itu, betul? Benda kita tak bangun, itu kecil pahalanya tuh. Nengok cewek lewat tuh biasa-biasanya. Kenapa? Tak ada alat untuk menjelmakan itu. Paham enggak? Tapi kalau masih seger, betul? Masih seger, tapi bisa dikendalikan. Adalah di rumah pun ada. Tak dikejar itu, balik ke yang halal. Nah, itu pahala. Makanya Allah ngasih adab lebih loh, ada siksaan lebih bagi manusia yang secara umur itu dah tak normal lagi punya benda tuh, punya barang tuh dah tak normal. Kenapa? Badan dan dah bungkuk depan, betul lah. Makan dah tak banyak ngantuknya dia kan, itu ketimbang bangunnya, tapi masih bisa berzina. Kalau pemuda zina ya dosa besar. Tapi kalau saikhun zanin, kakek-kakek berzina, itu lebih siksanya Pak. Sampai Allah tak melirik dia, tak ngajak bicara dengan dia. Paham Pak? Kenapa? Terlalu syahwatnya dah dibantu oleh Allah, dikecilkan gitu loh. Kan tua itu Allah juga yang buat, sehingga kalau badan menua kan yang lain ikut nua juga kan. Nanti tak kalau ustadz tua gigi itu tumpur, betul lah. Mata tak jelas lagi, betul lah. Barang pun sama nanti kalau dah tua tuh. Ini tak usah nanya yang tua, nanti ngejawab iya kan. Dah kita alami aja nanti masing-masing. Dah dilemahkan, tapi dia maksa, ayo bangun kawan katanya. Paham dah Pak? Yang kedua, potensi yang Allah berikan dengan kita tuh, yang dengan potensi itu kalau bisa kendalikan, surga dia. Apa itu? Emosi, godob. Emosi. Istri yang telah bapak nikahi 10 tahun tuh digandeng orang. Coba bagaimana? Betul lah. Betul lah, keluar meradang kita, betul lah, ditendang pintu. Oh, itu emosi. Betul lah. Itu potensi. Kalau bisa kita kendalikan untuk kebaikan-kebaikan, syahwat dan godob itu. Kenapa sahabat bisa pergi perang Badar? Karena ada godob. Allah dihina mereka, Allah diduakan, nantang rasulnya, menyakiti rasulnya. Oh, terpancing kan emosinya. Berangkat mereka, kata Rasul, lawan, pergi mereka. Bukan tak takut sahabat tuh, takut, tapi emosinya meluap, dilampiaskan untuk kebaikan. Tapi kalau emosi itu, rumah tergosek sama mobil orang, langsung mobil orang dihancur, wah itu emosi gila namanya. Paham dah Pak? Rumah kita samping jalan, orang tuh lupa parkir, duk. Ya awak ini tak paham katanya, aku bangun rumah ini lama susah, hancurlah kacanya mobil. Nah, itu emosi kurang ajar namanya. Itu jadi dosa. Itu Pak, syahwat. Karena kita ada syahwat, maka Bapak punya anak. Betul lah. Malaikat tak ada syahwat, maka tak ada anak. Betul lah. Tak ada makan. Betul lah. Nah, kalau setan syahwat KB Pak. Kalau manusia ini ada bela. Nah maka kita nih
ada surga ada neraka nih ketika syahwat bisa kita kendalikan, ketika emosi bisa nah, Allah ngasih lagi yang berikutnya apa? Akal. Akal ini adalah komandan yang ngatur syahwat dan akal dibantu oleh syariat wahyu. Jadi akal tuh pakai ngambil wahyu. Kan akal tuh tak bisa menemukan kebenaran semuanya kan. Nah, pembantunya itu wahyu. Paham ya? Nah, diolah oleh hati. Ya, wahyu diolah hati. Apa yang dipikir akal diolah hati. Nah, maka apa yang kata hati itulah yang kita kerja. Paham ya? Nah, kayak duduk di sini nih kan, ini Bapak dah ngalahin syahwat, dah ngalahin emosi, betul. Syahwatnya kan duduk di rumah ngopi, mumpung sawal, itu syahwat. Bapak kalahkan, nanti kata Bapak 1 jam bersama Rustam, kan itu. Kalah tuh, emosinya pegel loh Pak, kan emosi itu pegel. Pengennya kan berdiri kan, keluar, telentang, tahan katanya, malu masa nabaring kan gitu. Betul lah. Dua-dua dikalahkan, syahwat kalah, emosi, maka duduk kita di sini. Oh gitu Pak. Maka duduk kita di sini. Maka ini insyaallah pahalanya surga. Insyaallah pahalanya surga. Kenapa? Karena ngalahin syahwat dan emosi. Tapi yang olahnya harus hati, ya, pakai wahyu biar ada pahalanya karena Allah lah buat. Gitu kan, kata hati itu, karena Allah lah kau buat biar ada surganya. Makanya Pak, ilmu dicari tapi tujuannya untuk dunia, kena laknat kita. Pelajari Quran nih, pelajari hadis, tapi untuk secuil dunia, untuk kehormatan, untuk ketinggian, untuk kepopuleran, untuk materi, akhirat habis gitu. Itu Pak. Nah itu makanya bermain hati katakan, kata hati biar ada pahala, ikhlaskan karena Allah. Nah itu. Nah, judul baru sekarang. Tapi mirip-mirip nih judulnya nih. Mirip-mirip. Oleh karena itu Bapak jangan bosan ya kalau diulang lagi. Saya nak langkau, tak enak dengan Imam Nawawi. Beliau udah capek-capek nulis kan? Gitu. Udah capek-capek nulis karena khawatir bosan di langkau. Semana kalau ketemu nanti di akhirat. Ngapa di langkau katanya satu judul? Udah capek betul. Beliau ini senang Pak karena karyanya dibaca. Betul Pak. Ini berapa puluh juta orang yang ngalap manfaat dari karya beliau. Betul lah. Kita dengar Ustadz Adi Hidayat baca juga Riyadus Shalihin, UAS baca, betul lah. Yang populer lah, ya. Kalau kiai-kiai kita pasti kan yang populer. Tapi saya nak cakap kiai saya mungkin Bapak tak kenal kan, betul lah. Yang Bapak kenal aja. Coba sering mereka ngutipkan dari sini. Hai. Maka luar biasa. Ini sedekah jariyah dari Imam Nawawi. Setiap kita ngambil faidahnya beliau, setiap itu pula beliau mendapatkan pahala. Judul yang beliau tulis begini, babun ihtimalul adza. Bab ini berbicara tentang ihtimalul adza. Ihtimal itu apa? Nanggung. Al-adza rasa sakit. Ihtimalul adza itu apa? Nanggung rasa sakit. Disakitin kita oleh orang, dipikul rasa sakit itu sendirian, tak dibagi dengan yang nyakiti kita. Kau sakiti aku, ku bagi kau sakit. Ah, tak begitu. Biar aku aja yang sakit. Oh, gitu. Itu ihtimal namanya. Dari hamlun itu kan hamil. Hamil itu apa artinya? Ibu tuh lagi hamil katanya. Apa lagi hamil itu artinya? Lagi bawa jabang bayi.
Hamilah itu kan membawa. Jadi ihtimal tuh nanggung. Nanggung tuh kan membawa di atas pun menanggung rasa sakit. Ada keutamaannya, ya. Jadi menanggung rasa sakit ketika disakiti orang dengan tidak membagi rasa sakit kepada dia itu ada keutamaan. Ada pahala lebih. Kemarin kan sudah saya sampaikan. Membalas boleh enggak? Coba, Ustadz saya cabok lah misalnya, Ustadz saya tempeleng gitu. Ustadz boleh tak nempeleng saya? Boleh. Apa namanya itu? Adil, seimbang. Kalau saya nempeleng Ustadz sebelah kanan, Ustadz tempeleng lagi saya sebelah kanan. Oh, adil. Cuman adil itu belum tentu betul. Karena boleh jadi saat Ustadz mukul saya itu emosinya lagi muncak. Adalah saya kekuatannya hanya 100, saat Ustadz balas 250. Kan berarti dia dah lebih 150 volumenya itu kan. Nah, itu kan jadi dosa dia. Maka dalam Quran adil itu aqrabul taqwa katanya, lebih mendekatkan kepada takwa. Tapi ada yang memastikan kita sampai kepada takwa, bahkan melebihi apa itu? Ihsan. Ihsan mah lebih dari adil. Kalau adil mah 50 dia kasih, kita balas 50. Imbang kan? Tapi kalau orang ngasih 50 kita kasih 100, nah itu ihsan namanya. Orang mukul kita diam, nah ihsan namanya. Dah lah, biar aku tanggung aja rasa sakitnya. Awak tak usah lah merasakan sakitnya. Wah, paham ya? Paham ya? Jadi ini pilihan kedua. Kalau kamu nak lebih pahala, ambil itu. Kalau nak imbang ya udah balas aja. Oh gitu kan? Paham? Ustadz, saya ngutang sama Ustadz. Betul gak? Saya bayar. Saya pinjam 1 juta, saya bayarin 1 juta. Adil kan? Adil. Satu waktu saya bayar, Ustadz. Ini saya bayar utang ya. Cuman saya nih Ustadz, lagi banyak duit. Saya lebihkan 100. Nak beli buah ke, nak beli bakso, terserah Ustadz. Boleh tak? Boleh. Saya pinjam kambing sama Ustadz, sama Pak Guru nih. Waktu saya pinjam 20 kilo. Waktu saya balikin 35 Pak. Kambing etawa. Boleh tak? Boleh. Kata Ustadz, tak boleh Ustadz, harus pas. Susah jadinya saya. Betul Pak? Ah itu ihsan namanya. Paham Pak? Ihsan namanya. Ya. Jadi di samping adil membalas, ada keutamaan di atas itu apa? Ihtimalul adza. Biar kita yang nanggung resiko sendiri, tak berbagi dengan yang menyakiti. Biar akulah yang korban. Tak usah orang lain jadi korban. Oh gitu. Paham Pak ya? Tapi ihtimalul adani bukan karena kecing. Aduh, nengok tangan dia gede, aku nak nampar dia segede gini. Aduh, kata dia, ah tak kubalas lah, biar aku aja yang menderita. Itu bukan ihtimalul ada, takut namanya. Maka di sini Imam Ibnu Alan ngasih syarah penjelasan. Ihtamalahu liwajhillahi subhanahu talaban limardati. Dia tak balas itu, dia nanggung sendiri rasa sakit itu karena apa? Karena mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridho kalau keburukan orang tak dibalas dengan keburukan. Nah, gitu. Paham ya? Maka di antara sifat muttaqin itu apa? Wal afina anin nas, kadziminal ghaid, nahan emosinya. Dimaki kita sama orang, di depan orang lagi, di atas panggung dimaki kita, dia
Padahal kita pun ngerti borok dia tuh tahu kita. Diam, kita tak cakap tentang keburukan. Nah, itu ihtimalul adzan. Biar akulah yang malu. Dia tak usah malu dengan perbuatan ya. Bisa dah. Bisa kalau mau, cuman berat. Makanya karena berat ada pahala yang besar gitu. Ada pahala yang besar. Ada kaidah yang saya pernah hafal waktu kecil apa itu? Al-ujrah biqadril masyaqqah. Balasan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu seukuran dengan kadar beratnya kita dalam berjuang. Wah, gitu. Paham Pak ya? Makanya Pak, mohon maaf, saya infak 100.000. Miliuner itu infak juga 100.000. 100.000 yang saya infakkan itu diambil dari harta saya yang 500.000. Sedangkan sang miliuner infak 100.000 itu diambil dari 5 miliar dia punya harta. Coba Bapak bayangkan, berat mana, berat saya atau berat miliuner? Miliuner 500 miliar Pak di hartanya, infaknya 100.000. Saya 500.000 punya harta, saya infak 100.000. Berarti 100.000 saya 1/5 dari harta saya. Betul? Berat saya kan? Nah, maka pahalanya itu meskipun nominal dunianya sama 100.000, akhiratnya bisa beda. Paham Pak? Jadi Bapak jangan nengok, mak orang 500.000, aku cuman 50.000. Bapak tuh 50.000 dari 500.000 harta yang Bapak miliki. Orang tuh 500.000 dari 5M Pak. Tetap gede Bapak 50.000. Al-ujrah biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan masyaqqat yang kita rasa. Makanya kalau Bapak asam urat sholat berdiri itu pahalanya beda dengan saya yang masih sehat. Betul lah? Bapak berdiri kayak tadi sholat tuh, kapan budak Nina Amin katanya kan? Kenapa nak tumbang kaki? Kalau Bapak masih sehat, tak terasa apa-apa. Nanti balik ke akhirat beda-beda pahala berdiri itu. Awan ini berdiri itu berat yo, mau pahalanya gini. Awan ini ringan, awan cepat sujud gitu. Gitu. Ah gitu. Dah lah ya, judul barunya itu apa? Ihtimalul adzan, nanggung beban sendirian, tidak dibagi dengan yang melukai. Dah ya Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.